Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Sabina, mahasiswi program studi akuntansi semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di kampus STIE Sutatmaja Subang dengan NIM 031112400033. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan saya terhadap laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya periode 2023 dan 2024. Sebelumnya, tujuan saya membuat video kali ini hanya semata-mata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI CATR CTP, dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak pernah nyobain atau makan mie instan Indomie? Nah, mie instan Indomie ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh PT ICBP ini. Nah, PT ICBP itu seperti apa sih? Langsung saja kita ke profil perusahaannya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau disingkat ICBP atau perseroan merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. ICBP memiliki kegiatan usaha dalam berbagai kategori produk, antara lain mie instan seperti Indomie, Supermie, Sarimi gelas, mie Sakura, Pop Mie, dan kemudian ada produk dairy atau produk susunya seperti Indomilk, Enak, dan Milkwat. Kemudian ada produk makanan ringan seperti Citato Light, dan Kitela. Kemudian ada Jets dan Chiki Balls. Kemudian ada penyedap makanan seperti Indofood Racik. Kemudian ada nutrisi dan makanan khusus seperti Promina, serta minuman atau beverage seperti Ichiocha. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produk ICBP sendiri. ICBP menawarkan berbagai pilihan produk makanan dan minuman sebagai solusi kebutuhan sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui lebih dari 30 merek produk ICBP yang terkemuka. Banyak di antara merek-merek tersebut memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia, didukung oleh kepercayaan dan loyalitas yang mendalam dari konsumen ICBP selama bertahun-tahun. Secara khusus, Indomie yang merupakan merek mie instan unggulan ICBP telah berkembang menjadi merek internasional dengan kepemimpinan pasar yang kuat hingga keluar Indonesia. Bahkan, idol K-pop di masa sekarang itu banyak yang sudah mengemukakan bahwa mie instan Indomie ini adalah mie instan yang paling enak yang pernah mereka coba. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2009. Perusahaan merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi bumbu penyedap PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ISM, pemegang saham pengendali perusahaan dan mulai melakukan kegiatan usahanya sejak tanggal 1 Oktober 2009. Seperti yang tercantum pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari antara lain produksi mie dan bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, minuman non-alkohol, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen serta penelitian dan pengembangan. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan, entitas anak, dan entitas asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan di luar negeri, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Kegiatan operasional ICBP didukung oleh 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia, sehingga ICBP dapat senantiasa dekat dengan para konsumen dan menjamin kesegaran produk ICBP. ICBP memanfaatkan jaringan distribusi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang ekstensif guna memenuhi permintaan konsumen di segenap penjuru Nusantara, serta memastikan ketersediaan produk-produk ICBP di seluruh channel penjualan secara tepat waktu dan efisien.
Guna melayani permintaan pasar di mancanegara, ICBP memiliki lebih dari 20 fasilitas produksi di Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Tenggara, yang menempatkan ICBP menjadi salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Selain itu, ICBP juga mengekspor berbagai produknya dari Indonesia, sehingga produk ICBP hadir di lebih dari 100 negara di dunia. PT Indofood memiliki kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas anak. Nah, PT ICBP dengan entitas anaknya disebut grup. Pada tanggal 31 Desember 2024, grup memiliki 35.704 karyawan. Adapun beberapa entitas anaknya sebagai berikut. Yang pertama ada Dreyon Pte Ltd berdomisili di Singapura, kemudian ada PT Sukses Arta Jaya atau SAJ berdomisili di Jakarta, kemudian ada Indofood Food Industries SDN BHD berdomisili di Malaysia, kemudian ada PT Surya Rengok Containers atau SRC berdomisili di Jakarta, dan ada PT Indofood Fortuna Makmur atau IFM berdomisili di Jakarta dan entitas anak lainnya. Selanjutnya, ada PSAK yang digunakan oleh PT ICBP, diantaranya amandemen PSAK 116 tentang liabilitas sewa dalam jual beli dan sewa balik, lalu ada amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 tentang pengaturan pembiayaan pemasok, kemudian ada amandemen PSAK 212 tentang pajak penghasilan, kemudian ada amandemen PSAK 201 tentang liabilitas jangka panjang dengan konvenan, kemudian ada PSAK 219 tentang imbalan kerja, lalu ada PSAK 224 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, lalu ada PSAK 338 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali, kemudian ada PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, lalu ada PSAK 232 tentang instrumen keuangan, dan PSAK 117 tentang kontrak asuransi. Kemudian ada laporan keuangan yang dipaparkan, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, tapi di video kali ini saya hanya akan membahas secara detail laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya saja. Kemudian ada ketentuan penyajian pada laporan keuangan PT ICBP. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah rupiah, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan dan seluruh entitas anak di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis. Lalu kita langsung saja ke laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang pertama. Yang pertama, di sini ada akun, di aset lancar ada akun kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas terutama merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu 6 bulan atau kurang sejak saat penempatan, yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Nah, di sini kas dan setara kas itu terdiri dari yang pertama ada kas dalam rupiah sebesar 7 miliar 198 juta, dalam mata uang asing sebesar 79 miliar 848 juta, sehingga total kasnya adalah 87 miliar 46 juta. Nah, untuk kas di banknya, total kas di bank yaitu 23 triliun 800 miliar 680 juta. Dan untuk total deposito berjangkanya 1 triliun 404 miliar 914 juta, sehingga total kas dan setara kas adalah 25 triliun 292 miliar 640 juta. Kemudian akun yang kedua ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek terutama berupa investasi pada pasar uang. Akun ketiga yaitu piutang usaha dan bukan usaha. Grup mengharuskan semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, grup mengharuskan pembayaran pada saat penyerahan dokumen kepemilikan. Untuk penjualan dalam negeri, grup memberikan jangka waktu kredit sampai dengan 45 hari sejak faktur yang diterbitkan.
Ketika pelanggan tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang setelah jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, grup akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Untuk piutang usahanya itu terdiri dari total pihak ketiga netonya yaitu 4.410.229 juta ditambah dengan pihak berelasi yaitu 4.1.1.494 juta sehingga total piutang usaha netonya adalah 8.411.723. Adapun analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut, lancar dan tidak mengalami penurunan nilai sebesar 7.241.423, kemudian telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai untuk 1 sampai 30 hari sebesar 442.711 juta, untuk 31 sampai 60 hari sebesar 526.794 juta, kemudian untuk 61 hingga 90 hari sebesar 44.907 juta. Kemudian lebih dari 90 hari sebesar 120 miliar 275 juta. Sehingga totalnya 8 triliun 531 miliar 998 juta untuk tahun 2024. Untuk piutang bukan usahanya, totalnya adalah 216 miliar 3 juta. Nah, tadi tuh di bagian ini kan ada 120 dikurangi penyisian atas penurunan nilai ada 120 miliar 275 juta. Nah, itu hasil dari perhitungan ini, analisis mutasi saldo penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha. Saldo awalnya dari saldo akhir 2023 yaitu 101 miliar 82 juta. Kemudian ditambah penyisihan selama tahun berjalan 33 miliar 691 juta dikurangi dengan pemulihan dan atau penghapusan selama tahun berjalan sebesar 18 miliar 569 juta dan hasilnya jadi 120 miliar 275 juta. Akun selanjutnya yaitu ada persediaan. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terutama ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya, berdasarkan paket polis dengan pertanggungan sebesar 5 triliun 968 miliar 243 rupiah, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan. Persediaan terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan kemasan, bahan bakar, perlengkapan umum, suku cadang dan lainnya, kemudian persediaan dalam perjalanan, totalnya 7 triliun 183 miliar 222 juta dikurangi dengan penyisian atas kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 123 miliar 617 juta sehingga neto persediaan yaitu 7 triliun 59 miliar 605 juta. Akun selanjutnya yaitu uang muka dan jaminan. Uang muka dan jaminan terutama merupakan uang muka pemasok dan jaminan atas pembelian bahan baku. Akun selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, PPN neto, pajak penghasilan entitas anak luar negeri, pajak lain-lain, sehingga totalnya yaitu 421 miliar 248 juta. Akun selanjutnya yaitu beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 74 miliar 334 juta. Sehingga total aset lancar yaitu 44 triliun 667 miliar 549 juta. Lanjut ke aset tidak lancar. Yang pertama ada aset pajak tangguhan.
Aset pajak tangguhan adalah liabilitas imbalan kerja karyawan, cadangan bonus, aset dikurangi aset tetap, lain-lain, sehingga neto pajak tangguhan yaitu 269 miliar 713 juta. Akun selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Nah, ini berikut ini adalah rincian investasi jangka panjangnya. Di sini ada nilai tercatatnya, nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi bagian penghasilan rugi neto dan laba rugi ini, kemudian ditambah penambahan investasi, kemudian dikurangi selisih kurs, dan dikurangi eliminasi, sehingga hasil nilai tercatat atau carrying amount atau nilai bukunya yaitu 6 triliun 418 miliar 825 juta. Kemudian akun selanjutnya ada aset tetap. Aset pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap dilindungi dengan asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis dengan jumlah pertanggungan sebesar 32 triliun 84 miliar 18 juta, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan. Kemudian aset tetap itu terdiri dari hak atas tanah, sarana dan prasarana tanah, bangunan, struktur dan pengembangan bangunan, mesin dan peralatan, alat-alat transportasi, perabotan dan peralatan kantor, pengembangan gedung yang disewa, galon, aset tetap dalam pengembangan. Sehingga total nilai tercatatnya saldo akhirnya sekian, 27 triliun 680 miliar 300 juta. Kemudian dikurangi dengan total akumulasi penyusutan dan amortisasi yaitu 12 triliun 309 miliar 442 dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai aset tetap sehingga nilai buku netonya untuk aset tetap adalah 15 triliun 266 miliar 426 juta. Nah, di sini ada umur ekonomis aset tetap untuk sarana dan prasarana tanah, umur ekonomisnya yaitu 5 sampai 20 tahun, bangunan, struktur dan pengembangan bangunan, umur ekonomisnya 3 sampai 30 tahun, umur ekonomis untuk mesin dan peralatan yaitu 3 sampai 25 tahun, untuk alat-alat transportasi umur ekonomisnya 3 sampai 7 tahun, untuk perabotan dan peralatan kantor, umur ekonomisnya 2 sampai 15 tahun, untuk pengembangan gedung yang disewa, umur ekonomisnya 3 sampai 30 tahun, dan untuk galon, umur ekonomisnya 2 tahun. Nah, akun selanjutnya yaitu aset hak guna. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Untuk aset tetap juga disusutkannya pakai metode garis lurus. Kemudian akun selanjutnya ada goodwill, beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan sebesar 53 miliar 418 juta, tidak ada CLK-nya. Kemudian goodwill di catatan nomor 11 di CLK. Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill ditetapkan dengan menentukan nilai terpulihkan tiap UPK atau kelompok UPK yang terkait dengan goodwill tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait goodwill tidak dapat dipulihkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, goodwill group terdiri dari PCL, IDL, NICI totalnya adalah 54 triliun 6 miliar 155 juta. Kemudian akun selanjutnya ada aset tak berwujud. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Untuk aset tak berwujud terbatas, aset tak berwujud dengan umur terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomi dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk aset tak berwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun tutup buku. Nah, untuk aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai jika ada.
Aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat masih mendukung. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif. Akun selanjutnya yaitu aset tidak lancar lainnya sebesar 3.806.612 juta, sehingga total aset tidak lancar yaitu 81.373.356 juta, sehingga total asetnya yaitu 126.040.905 juta. Kita langsung masuk ke liabilitas. Liabilitas jangka pendek yang pertama yaitu utang bank, jangka panjang, cerukan, dan utang trust resipi. Utang bank jangka pendek, cerukan, dan utang trust resip terdiri dari pihak ketiga, totalnya yaitu 185.303 juta. Kemudian akun selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya mempunyai syarat pembayaran antara 7 hari sampai dengan 60 hari. Nah, utang usaha terdiri dari pihak ketiganya yang merupakan pemasok lokal, ada pemasok luar negeri juga, sehingga subtotal pihak ketiganya yaitu 3.710.084 juta. Kemudian ada pihak berelasi 391.345 juta. Nah, untuk analisis umur utang usahanya, yang pertama, belum jatuh temponya sebesar 3.535.068.000.000. Telah jatuh temponya yang pertama untuk 1 sampai 30 hari sebesar 503.618.000.000. Untuk 31 hingga 60 hari sebesar 33.540.000.000. Untuk 61 hingga 90 hari sebesar 15.855.000.000. Lebih dari 90 hari 13.348.000.000, sehingga totalnya 4.101.429.000.000. Untuk utang bukan usahanya, totalnya 315.752.000.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu beban akrual. Beban akrual terdiri dari iklan dan promosi, beban penjualan, bunga, utilitas, lain-lain masing-masing di bawah 25.000, sehingga totalnya 3.244.707.000.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu liabilitas imbalan kerja karyawan. Akun ini terutama terdiri dari beban gaji, tunjangan, dan bonus untuk direksi dan karyawan. Selanjutnya ada utang pajak yang jangka pendek terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 2326, pasal 2529, PPN neto, pajak penghasilan entitas anak luar negeri, pajak lain-lain. Totalnya 1.401.567.000.000. Akun selanjutnya, di sini ada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, utang bank sebesar 351.952.000.000. Kemudian ada liabilitas sewa sebesar 76.713.000.000, sehingga total liabilitas jangka pendek yaitu 10.924.773.000.000. Selanjutnya ada utang, kita masuk ke liabilitas jangka panjang, ada utang bank jangka panjang. Dalam rupiah pihak ketiga sebesar 952.128.000.000, kemudian pihak ketiga dalam mata uang asing sebesar 62.813, dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, sehingga bagian jangka panjang sebesar 662.989.000.000. Kemudian selanjutnya ada utang obligasi. Nah, obligasi
sebagai berikut: obligasi dolar Amerika 2031, obligasi dolar Amerika 2051, obligasi dolar Amerika 2032, obligasi dolar Amerika 2052, dikurangi dengan diskonto dan beban transaksi yang ditangguhkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi, sehingga neto obligasi adalah 44.211.216 juta. Selanjutnya ada utang jangka panjang lainnya sebesar 8.753 juta, dan ini tidak ada catatannya di CALK. Kemudian ada liabilitas sewa, maksudnya tidak ada nomor catatannya. Liabilitas sewa untuk jangka panjang ada saldo awal, penambahan liabilitas sewa periode berjalan, terminasi sewa, sewa jatuh tempo, penambahan bunga, selisih kurs atas penjabaran, saldo akhir dikurangi bagian lancar. Sehingga bagian tidak lancarnya yaitu 127 miliar 726 juta. Akun selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 331 miliar 571 juta. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja karyawan untuk jangka panjang sebesar 2.729 miliar 992 juta. Sehingga total liabilitas jangka panjangnya yaitu 48.072 miliar 247 juta. Sehingga total liabilitasnya adalah 58.997 miliar 20 juta. Kita masuk ke ekuitas. Yang pertama ada modal saham. Dengan lembar saham biasa yang beredarnya itu 11.661 miliar 908 juta. Kemudian pemegang sahamnya untuk di 2024 ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Komisaris dan Direksi dengan persentase kepemilikan 80,53%. Kemudian ada masyarakat dengan pemilikan masing-masing di bawah 5%. Total persentase kepemilikannya adalah 19,47%. Sehingga jumlah pemegang untuk modal saham yaitu 583 miliar 95 juta untuk tahun 2024. Kemudian di sini ada kepentingan non pengendali atau KNP. Perincian KNP adalah sebagai berikut: PCL dan entitas anaknya, Drayton, PPM, dan SAJ dan entitas anaknya, SRC, PIHL, IPSM, NICI, AIBM, dan entitas anaknya, IC dan ICSM. Sehingga total KNP yaitu 21.826 miliar 509 juta. Sehingga total ekuitasnya adalah 67.043 miliar 885 juta. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 126.040 miliar 905 juta. Lanjut kita ke informasi tambahan neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang digunakan PT ICBP Tbk disajikan dalam bentuk laporan atau report form dikarenakan akun aset, liabilitas, dan ekuitas disusun secara vertikal dari atas ke bawah, bukan secara menyamping atau bersebelahan seperti pada T-account. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi akun pertama adalah penjualan neto. Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut: pihak ketiga sebesar 31.489 miliar 546 ditambah dengan penjualan dari pihak berelasi sebesar 41.107 miliar 642 juta, sehingga total penjualan neto adalah 597 miliar 188 juta. Nah, ini tuh dari hasil penjualan apa saja? Ini hasil dari penjualan mie instan yang menyumbang penghasilan sebesar 53.870 miliar 121 juta. Kemudian produk dairy menyumbang penghasilan sebesar 9.661 miliar 774 juta. Kemudian makanan ringan atau snack foods menyumbang penghasilan sebesar 4.539 miliar 484 juta. Kemudian penyedap makanan
yang menyumbang penghasilan sebesar 4.301.123 juta. Kemudian ada nutrisi dan makanan khusus yang menyumbang penghasilan sebesar 1.357.688 juta. Kemudian ada minuman yang menghasilkan pendapatan atau penjualan sebesar 1.674.278 juta, kemudian dikurangi eliminasi sebesar 2.807.280 juta, sehingga total penjualannya yaitu 72.597.188 juta. Adapun penjualan dari segmen geografis untuk Indonesia, negara Indonesia menyumbang pendapatan kepada ICBP sebesar 50.025.518 juta. Negara Timur Tengah dan Afrika menyumbang penghasilan sebesar 17.399.348 juta. Untuk negara Asia lainnya menyumbang penghasilan 2.095.918 juta dan negara lain-lain menyumbang penghasilan sebesar 3.116.404 juta. Sehingga totalnya penjualannya adalah 72.597.188 juta. Akun selanjutnya adalah beban pokok penjualan. Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku yang digunakan, beban produksi, total beban produksi, persediaan barang dalam produksi, awal tahun, akhir tahun. Beban pokok produksi, persediaan barang jadi, awal tahun, dan akhir tahun, sehingga total beban pokok penjualannya untuk 2024 adalah 45.704.099 juta. Akun selanjutnya, ini adalah laba bruto dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan, yaitu laba brutonya 26.893.089 juta. Kemudian akun selanjutnya ada beban penjualan dan distribusi. Rincian beban penjualan dan distribusi adalah sebagai berikut. Ada iklan dan promosi, pengangkutan dan penanganan, ada gaji, upah, dan imbalan kerja karyawan, kemudian ada beban royalti, ada distribusi, sewa, barang rusak, outsourcing, penyusutan aset hak guna, penyusutan atas aset tetap, lain-lain masing-masing di bawah Rp60.000. Sehingga total beban penjualan dan distribusi adalah 7.800.327 juta. Akun selanjutnya adalah beban umum dan administrasi. Ada rincian beban umum dan administrasi, ada gaji, upah, dan imbalan kerja karyawan, tanggung jawab sosial perusahaan, sumbangan dan representasi, outsourcing, jasa manajemen, utilitas perbaikan dan pemeliharaan, penyusutan atas aset tetap, pajak dan perizinan, lain-lain masing-masing di bawah Rp60.000. Sehingga total beban umum dan administrasi adalah 2.901.602 juta. Kemudian, akun selanjutnya ada pendapatan operasi lain. Rincian pendapatan operasi lain adalah sebagai berikut. Ada dari penjualan barang bekas, pendapatan dividen, pendapatan jasa teknik, lain-lain masing-masing di bawah Rp10.000. Sehingga total pendapatan operasi lain adalah 485.339 juta. Akun selanjutnya itu beban operasi lain. Rincian beban operasi lain adalah sebagai berikut. Ada amortisasi aset tak berwujud, beban jasa teknik, rugi atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas operasi, kemudian lain-lain masing-masing di bawah Rp10.000. Sehingga total beban operasi lain adalah 355.309 juta. Sehingga ada laba usahanya yaitu 16.321.190 juta. Akun selanjutnya yaitu pendapatan keuangan atau penghasilan keuangan. Rincian penghasilan keuangan adalah sebagai berikut. Laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan, penghasilan dan penghasilan bunga. Totalnya 963.119 juta. Kemudian akun selanjutnya ada beban keuangan. Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut. Ada beban bunga dan beban bank, rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan, kemudian ada beban bunga atas liabilitas sewa, sehingga total beban keuangan yaitu 4.255.593 juta.
akun selanjutnya yaitu pajak final atas penghasilan bunga sebesar 139 miliar 160 juta. Kemudian di sini ada laba sebelum beban pajak penghasilannya yaitu sebesar 11 triliun 499 miliar 337 juta. Kemudian ada akun beban pajak penghasilan. Rincian beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut. Beban atau manfaat pajak penghasilan badan kini tahun berjalan, penyesuaian atas periode lalu, tangguhan tahun berjalan. Total beban pajak penghasilan yaitu 2 triliun 685 miliar 960 juta. Kemudian di sini ada laba tahun berjalan atau laba bersihnya untuk tahun 2024 sebesar 8 triliun 813 miliar 377 juta. Ini ada laba per lembar sahamnya untuk tahun 2024 yaitu 607. Dan ada informasi tambahan untuk laporan laba ruginya. Nah, format laporan laba rugi yang digunakan oleh PT ICBP Tbk adalah multiple step, di mana terdapat beberapa tahapan dalam menghitung laba. Yang pertama, terdapat perhitungan laba bruto atau laba kotor, di mana ciri utama multiple step adalah laba bruto dihitung secara terpisah, tidak langsung ke laba bersih. Yang kedua, ada beban-beban dikelompokkan berdasarkan fungsi, seperti beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, pendapatan operasional lain, dan beban operasional lain. Yang ketiga, ada pendapatan dan beban non-operasional dipisahkan, seperti pendapatan keuangan, dan beban pajak penghasilan. Kemudian di sini juga terdapat informasi segmen operasi. Grup mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 6 divisi, yaitu divisi mie instan, divisi dairy atau produk susu, divisi penyedap makanan, divisi makanan ringan, divisi nutrisi dan makanan khusus, dan divisi minuman. Kemudian ada laporan arus kas konsolidasi yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini laporan perubahan ekuitasnya. Dan ini arus kas aktivitas operasi. Untuk kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu 12 triliun 454 miliar 982 juta dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban produksi dan usaha, pembayaran kepada karyawan, kas yang diperoleh dari operasi, penerimaan penghasilan bunga, pembayaran pajak, pembayaran beban keuangan, penerimaan lainnya. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu penerimaan dari penjualan aset tetap, penambahan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, penambahan investasi jangka pendek, penambahan investasi di Ventura bersama, dan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu 2 triliun 252 miliar 578 juta. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, ada penerimaan utang bank jangka pendek, kontribusi modal dari kepentingan non-pengendali, pembayaran dividen kas, pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali, pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran liabilitas sewa. Sehingga kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu 4 triliun 308 miliar 466 juta. Sehingga kenaikan neto kas dan setara kas yaitu 5 triliun 939 miliar 224 juta, kas dan setara kas pada awal tahun yaitu 19 triliun 353 miliar 416 juta, sehingga kas dan setara kas pada akhir tahun adalah 25 triliun 292 miliar 640 juta. Cukup sekian penyampaian hasil analisis laporan keuangan saya terhadap laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya periode 2023 dan 2024. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.